Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life. Pertanian menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, serangan hama dan penyakit, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Oleh karena itu, pendekatan pertanian berkelanjutan seperti ICM menjadi solusi yang tepat. Mari kita bahas lebih lanjut bagaimana ICM dapat diterapkan dalam budidaya tomat agar hasilnya lebih optimal dan berkualitas tinggi. Integrated Crop Management adalah sistem pertanian terpadu yang menggabungkan berbagai teknik untuk meningkatkan hasil panen secara optimal dan berkelanjutan. ICM berfokus pada keseimbangan, produktivitas, efisiensi sumber daya, dan kelestarian lingkungan. Ada beberapa prinsip utama dalam ICM, yaitu yang pertama, pemilihan varietas unggul yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Yang kedua, pengelolaan tanah dan air yang tepat untuk menjaga kesuburan. Yang ketiga, penggunaan pupuk yang berimbang agar nutrisi tanaman terpenuhi. Yang keempat, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu untuk meminimalkan penggunaan pestisida kimia. Yang kelima, pemanfaatan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi budidaya. Dalam budidaya tomat, penerapan ICM sangat penting untuk memastikan tanaman tumbuh sehat, berbuah lebat, dan memiliki kualitas yang baik. Adapun penerapan ICM dalam budidaya tomat, yaitu pemilihan varietas unggul. Langkah pertama dalam budidaya tomat yang produktif adalah memilih varietas unggul. Varietas yang baik memiliki daya tahan tinggi terhadap hama dan penyakit, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat. Adapun contoh varietas unggul yang sering digunakan petani adalah Servo F1, tahan terhadap virus kuning dan cocok untuk lahan dataran tinggi. Yang kedua, San Marzano, cocok untuk produksi skala besar dan memiliki kualitas buah premium. Yang ketiga, Roma VF, tahan penyakit, layu bakteri, dan memiliki hasil panen tinggi. Pengelolaan tanah dan nutrisi yang optimal, tanah yang subur menjadi kunci keberhasilan budidaya tomat. Untuk meningkatkan kesuburan tanah, langkah-langkah berikut dapat diterapkan. Yang pertama, pengelolaan tanah sebelum tanam untuk meningkatkan aerasi dan drainase. Yang kedua, pemberian pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang untuk memperkaya unsur hara. Penggunaan pupuk berimbang seperti NPK yang membantu pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman. Adapun pengelolaan air dan irigasi efisien. Tomat membutuhkan kelembapan yang cukup, tetapi juga rentan terhadap penyakit jika kelebihan air. Oleh karena itu, sistem irigasi yang baik sangat diperlukan. Salah satu metode terbaik dalam budidaya tomat adalah irigasi tetes, yang memiliki beberapa keunggulan seperti efisiensi dalam penggunaan air sehingga lebih hemat dan tidak boros, mencegah penyakit akibat kelebihan air, terutama busuk, akar, dan jamur, memastikan tanaman mendapatkan air secara merata sehingga pertumbuhan lebih seragam. Dengan sistem irigasi yang baik, kita bisa menghemat sumber daya sekaligus meningkatkan hasil panen. Adapun manfaat penerapan ICM dalam budidaya tomat. Dengan menerapkan ICM, budidaya tomat memiliki banyak manfaat. Di antaranya yaitu produktivitas meningkatkan hingga 30% karena tanaman lebih sehat dan tahan penyakit. Yang kedua, kualitas buah lebih baik dengan ukuran seragam dan rasa lebih enak. Yang ketiga, hemat biaya produksi karena penggunaan pupuk dan pestisida lebih efisien. Yang keempat, lingkungan lebih terjaga karena metode ini mengurangi penggunaan bahan kimia berlebihan. Adapun studi kasus yang saya dapat di Desa Sukamaju yaitu pertama, perlakuan ICM. Petani menerapkan ICM dalam budidaya tomat, termasuk penggunaan varietas unggul, pengelolaan tanah, pengelolaan air, pengendalian hama dan penyakit,
serta penggunaan teknologi yang tepat. Kedua, perlakuan non-ICM. Petani tidak menerapkan ICM dalam budidaya tomat.